kepada saya adalah saling bisa menerima. Dan teks di Alkitab yang diberikan kepada saya itu tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Tetapi saya akan bacakan ayat 1 dan 2, selanjutnya 5, 6, 7, dan ayat 13. Sisanya secara lengkap Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah orang yang lemah dan orang yang kuat. Rasul Paulus menuliskan demikian di pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saya lanjut ayat kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan ayat 13 yang terakhir, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya masuk ke dalam tema saling menerima satu dengan yang lain, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang daripada surat dari Paulus ini. Paulus ini menuliskan surat untuk jemaat di Roma, bukan untuk orang-orang Yahudi. Nah, pada pasal 15 ini judul perikopnya adalah orang kuat dan orang lemah, di mana Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Roma supaya jangan menjadi batu sandungan, karena orang-orang di Roma itu tidak menghiraukan makanan yang masuk ke dalam mulut. Karena menurut mereka yang haram, yang tidak boleh itu, yang najis itu yang keluar dari tubuh ini, yang keluar daripada mulut. Sedangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu masih menganut perjanjian lama yang masih mempersoalkan makan dan minum. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, ada halal dan haram. Seperti contohnya makan darah itu boleh atau tidak, atau makan sesembahan daripada dewa-dewi ini boleh atau tidak. Nah, yang demikian masih dipersoalkan. Jadi orang-orang di Roma diingatkan oleh Rasul Paulus supaya jangan berdebat mengenai iman ini. Memang iman ini dalam atau tidaknya tidak bisa diukur, tapi strukturnya bisa terlihat. Jadi Paulus mengingatkan jangan jadi batu sandungan, bahkan jangan sampai membuli orang yang berbeda. Nah, demikian. Jadi di pasal 15 ini. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas tema saling menerima. Saudara-saudara, kalau saling menerima satu dengan yang lain, kalau memang klik, kalau memang ada kepentingan, itu sangat mudah. Berbeda kalau kita menerima orang yang tidak klik dengan kita, yang tidak satu frekuensi dengan kita. Tetapi intinya demikian. Manusia adalah makhluk sosial yang unik satu dengan yang lain. Secara fisik itu berbeda. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kulit berbeda, rambut berbeda, ada yang lurus, ada yang ika, warnanya pun berbeda, ada yang hitam, ada yang bukan hitam, mata pun berbeda, dari fisik itu berbeda. Dari mental pun kita berbeda. Dari kemampuan pun kita berbeda. Tidak ada yang sama. Adik kakak pun berbeda, kembar pun tidak identik, semua berbeda. Manusia yang unik, yang berbeda-beda ini menjadi makhluk sosial
yang saling membutuhkan. Saudara-saudara, jadi manusia ini harus masuk dalam kelompok-kelompok. Tentu kalau kelompok yang terkecil yang dimiliki manusia adalah keluarga, di mana di dalam keluarga itu ikatan darah yang seharusnya itu saling menghargai, saling menerima, saling mengasihi. Kalau di dalam keluarga tidak harmonis, tidak saling menerima, oh itu sangat menyedihkan dan harus dibereskan. Setelah keluar dari kelompok yang terkecil, ada kelompok yang lebih besar, yaitu manusia ini anggota daripada masyarakat. Dan di dalam masyarakat itu banyak komunitas. Ada komunitas pekerjaan, jadilah teman-teman pekerjaan, ada komunitas agama, jadi adalah teman-teman gereja, ada komunitas hobi, ada komunitas profesi, ada komunitas dan lain sebagainya. Manusia ini di dalam satu komunitas demi komunitas menjalin pertemanan. Nah, ada yang namanya teman dan ada yang namanya sahabat. Kalau yang namanya teman dan sahabat itu mungkin sudah bisa saling menerima. Tetapi prosesnya tentu berbeda antara teman dengan sahabat. Kalau sahabat itu harus lebih intens dan lama sudah berhubungan sehingga bisa bersahabat. Saudara-saudara, di abad 400 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, ada yang namanya Sokrates, seorang filsuf yang luar biasa. Dia banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Dan dia mengkategorikan demikian, ada dua tipe manusia. Ada tipe yang putih. Manusia yang putih adalah dianggap kaya, pintar, baik. Dan ada juga manusia yang hitam. Yang hitam ini manusia yang bodoh, miskin, dan jahat. Nah, kedua tipe manusia ini, yang putih dan yang hitam ini, tidak mungkin bisa menjadi sahabat. Karena tipe yang hitam ini akan mengeksploitasi yang putih. Yang hitam ini akan terus meminta kepada yang putih. Dan yang putih terus-menerus harus mengisi yang hitam. Jadi timbal baliknya tidak ada. Yang hitam akan terus-menerus diperas dan dieksploitasi sehingga kedua tipe ini tidak bisa menjadi sahabat. Saudara-saudara, kalau begitu bagaimana dengan tipe yang putih dengan yang putih? Sama-sama kaya, sama-sama pintar, sama-sama baik. Dan ternyata menurut Sokrates ini tipe yang demikian tidak bisa menjadi sahabat. Karena tipe ini A dan B ini sama-sama putih tidak bisa saling mengisi. Karena sudah tidak memerlukan sesuatu yang di luar dirinya. Jadi mereka ini sudah tidak butuh kebaikan, sudah tidak butuh kekayaan, sudah tidak butuh kepintaran dari masing-masing. Mereka ini hanya bisa menjadi teman, hanya bisa saling kenal dan berelasi, tidak mungkin bisa menjadi sahabat. Jadi tipe yang bisa bersahabat antara manusia dengan manusia ini yang seperti apa? Ternyata manusia itu tidak bisa 100% putih dan tidak bisa 100% hitam. Jadi harus setengah hitam, putih, hitam, putih. Nah, ini baru bisa bersahabat. Jadi tipe A yang hitam putih, tipe B yang hitam putih, setengah-setengah ini baru bisa bersahabat, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi. Memang dua-duanya tidak akan bisa menjadi penuh, jadi putih. Nah, keduanya ini ketika menjalin persahabatan, mereka harus menyerahkan diri kepada Allah sehingga mereka diisi oleh Allah menjadi penuh, jadi putih. Nah, konsepnya Allah Sokrates berbeda dengan konsep kita. Tapi intinya demikian, saudara. Menurut Sokrates, tentu itu adalah hubungan personil antara teman dan ingin ditingkatkan jadi sahabat. Ternyata tidak semua orang bisa menjadi sahabat, begitu ya. Kalau di dalam situasi pekerjaan, komunitas,
yang ada aturannya, yang ada targetnya, yang ada tujuannya, dan biasanya di dalam pekerjaan itu ada yang namanya teamwork, ya, bekerja secara tim, bukan bekerja secara individual. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang kerja tim, itu tidak bisa yang namanya uniform, tidak bisa yang namanya diseragamkan, tetapi harus yang namanya unity, menjadi satu kesatuan, tiap departemen, tiap pribadi itu disatukan dengan satu visi dan misi. Contohnya begini, tidak bisa diuniformkan, tidak bisa diseragamkan. Kalau saya ambil contoh band, ya, orang main band, main musik, itu biasanya ada beberapa alat musik. Misalkan ada drum band, ada trompet, ada gitar, ada keyboard, ada biola. Nah, ini masing-masing alat musik tidak bisa diseragamkan cara memainkannya. Kalau memang diseragamkan, misalkan cara memainkannya harus dipukul, drum bisa dipukul, keyboard bisa dipukul, bisa, tapi bunyinya bukan bunyi keyboard, tetapi hanya bunyi ketukan. Gitar bisa dipukul, bisa, bukan bunyi gitar, tetapi bunyi ketukan. Trompet bisa dipukul, bisa, bunyinya bunyi ketukan. Biola bisa dipukul, bisa, bunyinya bunyi ketukan, tak beraturan. Tetapi kalau alat-alat musik ini dimainkan dengan cara mainnya masing-masing dan memainkan nada lagu yang sama dalam waktu yang bersamaan, gamelan dipukul, keyboard ditekan, trompet ditiup, gitar dipetik, biola digeser, akan terjadi harmonisasi nada yang tersusun dan memainkan satu lagu yang indah. Dan ketika dimainkan itu tidak seragam, tetapi unity. Masing-masing mempunyai keunikan masing-masing, dimainkan dengan caranya masing-masing. Nah, kalau begini, adakah yang bisa menganggap paling hebat? Oh, aku drum, aku yang paling hebat. Ternyata tidak bisa. Semua itu saling melengkapi, sehingga menjadi satu kesatuan harmonisasi yang indah. Jadi kalau kerja teamwork itu tidak ada bisa yang ingin menonjolkan pribadinya, tetapi harus bekerja bersama-sama. Saya analogikan lagi satu. Saudara, kalau tubuh ini saya coba bagi 4. Wajah, tangan, perut. Nah, keempat bagian tubuh ini, mereka ini ingin tahu siapakah yang paling hebat di antara mereka. Pertama, wajah berkata demikian. Tentu yang paling hebat di antara kita ini aku, wajah. Karena wajahku ganteng, wajahku cantik, sehingga orang simpati dengan hidup kita ini. Hidup kita banyak kemudahan. Karena aku, wajah. Terus langsung disanggah oleh si tangan. Tangan ini berkata demikian. Wajah, engkau memang ganteng, engkau memang cantik. Tetapi jangan lupa, aku yang bekerja keras, mencari makan, mencari kehidupan, mengeluarkan tenaga, sehingga kita bisa hidup. Jadi akulah yang paling hebat. Terus disanggah oleh si kaki. Wajah, engkau hebat, ganteng, engkau cantik, tangan, engkau kuat, engkau bekerja keras, tetapi kalau tanpa aku kaki, engkau tidak akan bisa kemana-mana. Kalau tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa mencari kehidupan. Jadi akulah yang membawa kalian kemana-mana, aku yang paling hebat. Terus si perut tertawa terbahak-bahak. Kalian semua salah. Akulah perut, aku yang paling hebat. Mendengar si perut ini berkata paling hebat, yang namanya wajah, tangan, dan kaki marah. Perut ini memboroskan,
perut ini inginnya diisi terus. Perut ini menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, materi, sekali makan banyak pula. Jadi wajah, tangan, dan kaki bersepakat supaya kita hukum yang namanya perut, jangan dikasih makan. Satu hari tidak dikasih makan, perut, wajah masih biasa, tangan masih bisa kerja, kaki masih bisa kemana-mana. Hari kedua sudah mulai lemah, hari ketiga makin lemah, hari keempat sudah semakin lemah, hari kelima sudah tidak bisa kemana-mana karena habis tenaga. Setelah itu wajah, tangan, dan kaki sepakat untuk mengisi lagi perut. Setelah mengisi lagi perut, maka bisa beraktivitas kembali. Nah, pertanyaannya siapakah yang paling hebat berarti? Nggak ada yang paling hebat. Semua saling melengkapi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saudara-saudara, jika ada satu analogi untuk kerja tim yang paling menarik buat saya, itu adalah yang dilakukan oleh burung camar. Kalau burung camar hendak bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka ini akan terbang secara berombongan. Dan ketika terbang rombongan itu, mereka akan terbang secara formasinya V, begini ya, V. Nah, di depan ini ada pemimpinnya, di belakangnya diikuti, dan di luar sini diikuti juga dengan burung-burung yang lain. Ternyata ketika terbang rombongan begitu, ini dia menghemat tenaga 80%. Jadi dia hanya memakai tenaga 20% ketika rombongan formasi itu terbang bersama-sama. Dan ketika rombongan besar terbang bersama-sama begini, salah satu ada yang sakit, harus beristirahat, mereka yang sakit ini akan mengeluarkan kode, mengeluarkan suara ping 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 atau bunyinya, sehingga yang lain itu tahu bahwa ada yang harus beristirahat ketika terbang, dan yang sakit atau yang ingin beristirahat capek itu turun dan ditemani oleh beberapa ekor, sehingga menjadi formasi kecil turun. Dan ketika ada formasi kecil turun untuk beristirahat, formasi yang besar, rombongan yang besar ini melambat, menunggu rombongan yang kecil ini sehat kembali, di recovery, dan setelah sehat, rombongan kecil ini membentuk formasi kecil, bergabung kembali dengan formasi yang besar, maka barulah dipacu kembali kecepatannya. Alangkah indahnya kalau itu terjadi ketika ada di dalam kegiatan-kegiatan kita. Formasi besar kita berderap, melangkah, mencapai tujuan dengan visi dan misinya. Jika ada yang bermasalah ini ditangani, yang bermasalah ini direcovery, dibina supaya bisa masuk kembali ke rombongan, dan rombongan besar, sementara yang dibina ini dibina, maka akan melambat. Oh, luar biasa, saudara. Saudara-saudara, itu bisa terjadi di perusahaan-perusahaan dengan mekanismenya, dengan aturan-aturan yang ada tentunya. Nah, pertanyaannya demikian. Kalau di dalam satu komunitas kita sama-sama mempunyai satu visi, satu misi, dan semua mempunyai positif, saling mendukung. Bagaimana ketika di dalam satu komunitas ada yang toksik, ada yang beracun, ada yang terus-menerus berulah. Tentu kalau di perusahaan ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, ini saya mencoba mengambil salah satu contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya Korintus. Dia menasihatkan jemaatnya, jika ada jemaat di dalam satu komunitas gereja tentunya, ada yang bermasalah.
Nah, biasa memang di dalam gereja ini tidak semua ini domba yang penurut jemaat itu ya, yang harus bertumbuh imannya, saling mendukung, saling mendoakan, tapi ternyata juga ada tipe kambing ya. Kalau di dalam ini itu tipe gandum dan tipe ilalang. Ada juga tipe kambing yang masuk ke dalam kumpulan gereja itu inginnya bertengkar, inginnya motivasinya untuk memperkaya diri, pinjam uang ke sana ke sini, meresahkan, atau melakukan cari selingkuhan di dalam gereja sehingga merusak moral komunitas. Nah, kalau orang-orang yang demikian kedapatan, itu harus dibina oleh gembala. Mula-mula ditegur 4 mata. Mudah-mudahan ada pertobatan dan bisa dibina sehingga bisa masuk lagi ke dalam komunitas. Kalau tidak bisa ditegur dan tidak bisa dibina, maka si gembala ini berbicara dengan panatua, majelis-majelis supaya bersama-sama menegur, supaya bersama-sama menasehatkan daripada orang yang bermasalah ini, yang toksik ini. Kalau tidak bisa juga, maka akan diumumkan di dalam jemaat. Dan si orang yang toksik ini, orang yang terus-menerus bermasalah ini akan diekskomunikasi, akan dikeluarkan dari komunitas supaya menjaga komunitas menjadi sehat tanpa tercemari. Saudara-saudara, tentu saya sangat berharap kita semua adalah bukan orang-orang yang bagian dari toksik, tetapi orang-orang yang positif, yang bisa menerima satu dengan yang lain, yang bisa mengasihi satu dengan yang lain, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, bukan membuli, supaya kita bisa bersama-sama berderap bersama dan mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara, semakin tua kita semakin sadar bahwa kita semakin sedikit teman. Karena orang-orang yang sefrekuensi dengan kita ini semakin sedikit. Dan kita pun semakin sadar bahwa kita cukup dikelilingi oleh orang-orang, biarpun sedikit, tetapi yang mencintai kita, yang membuat kita nyaman. Daripada kita banyak teman, tetapi teman-teman yang merusak, yang merugikan. Nah, teman yang merusak, yang merugikan itu tentu kita tidak bisa terima begitu saja. Kita mempunyai hikmat yang kita harus mensortir supaya melindungi diri kita jangan tercemar. Nah, kalau untuk penutup, kalau saya bandingkan begini, saudara. Kalau kita menerima uang 100.000 satu lembar dengan uang 2.000-an 50 lembar, nilainya sama tuh 100.000. Yang satu cuma 1 lembar, yang satu ada 50 lembar 2.000-an. Saya yakin kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian besar akan mengambil yang 1 lembar. Demikian juga dengan pertemanan. Lebih baik 1 tetapi berkualitas daripada banyak tetapi receh. Banyak tapi toksik, itu membuat kita sangat amat tidak nyaman di dalam hidup. Tetapi tentu di dalam konteksnya, di dalam pekerjaan, kita harus saling terima, saling tolong-menolong, supaya bisa mempunyai satu kekompakan, kenyamanan dalam bekerja, dan produktivitas menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan terus-menerus memampukan kami, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, khususnya kami di dalam komunitas pekerjaan, supaya kami bisa saling terima satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, supaya apa yang diharapkan oleh
tempat kerja kami tercapai, target-target tercapai, dan kami semua dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kami yakin, percaya pada akhirnya kami akan mempermuliakan Tuhan. Dipujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Dari gereja mana ini? Kita sama buat menerima hati sama lain juga gitu kan, menjaga kerukunan di dalam Tuhan juga. Pengumumannya Jumat depan kita ada doa persekutuan, nanti 2 minggu lagi. Jumat depan doanya jam 12. Masih via Zoom juga. Sekian persekutuan kita siang hari ini. Terima kasih semua yang udah hadir. Alex, Sarowi, Lucy, Irina, Sabianto, Tian, Kasinto, Vicky. Terima kasih banyak Pak Evangelis David. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya,